Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur hari ini kita dapat bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Bread of Life. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami bersama-sama pagi hari ini belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Berkati Sobat Messenger, berkati kami semua yang beribadah pada pagi hari ini di tengah situasi yang tidak mudah harus kami hadapi, tapi firman Tuhan boleh menjadi tuntunan bahkan penghiburan bagi setiap kami. Roh Kudus, berikan pencerahan pengertian kepada kami semua sehingga kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam sebuah buku yang berjudul 88 Kisah Kebijaksanaan Tiongkok Kuno, ada sebuah cerita yang menarik yang berjudul Orang Kikir dan Macan. Orang Kikir dan Macan. Pada zaman dahulu di negeri Tiongkok, ada seorang penebang kayu tua. Setiap hari dia pergi ke gunung di dekat sebuah hutan yang besar untuk menebang pohon atau mencari kayu yang dapat dia jual untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada saat itu sebagai penebang pohon ataupun penjual kayu sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat banyak, sehingga penebang kayu ini memiliki kekayaan harta yang melimpah. Dia seorang yang suka menyimpan emas, menimbun emas bahkan, karena dia orang yang kikir. Dia tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia hanya mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia mementingkan emas lebih dari apapun di dunia yang dia jalani. Pada suatu hari, ketika penebang kayu tua ini sedang bekerja, tiba-tiba muncullah di hadapannya seekor macan. Macan ini akan menerkam penebang kayu yang sedang bekerja ini. Dia menghindar, melarikan diri dengan cepat, tapi meski demikian, dia tidak dapat meloloskan diri. Dia kemudian diterkam, disergap, dan kemudian diseret masuk ke dalam hutan. Ketika dikejar, penebang kayu ini sempat berteriak minta tolong. Sehingga sang anak yang mendengar teriakan itu, dia sedang bekerja di bagian yang lain, sempat melihat. Maka dia segera mengambil peralatan, sebuah belati yang panjang, dan kemudian berlari cepat mengejar macan yang sedang menyeret ayahnya itu. Sang anak berhasil mengejar macan yang sedang menyeret ayahnya itu. Dilihatnya sang ayah bajunya compang-camping karena digigit oleh macan itu. Dan tubuhnya sebagian terluka karena seretan dari sang macan. Tidak terluka parah. Maka dengan segera anak itu menyerang macan yang sudah menerkam ayahnya itu dengan belati yang panjang yang dia bawanya. Tetapi tiba-tiba sang ayah berteriak, "Jangan sampai kulitnya rusak. Kalau bisa kamu membunuh macan ini, tetapi kulitnya jangan sampai rusak. Kalau engkau bisa membunuhnya, dan kulitnya itu akan bisa dijual dan mendapatkan banyak uang emas buat kita." Habisi dia,
tapi jangan sampai rusak kulitnya. Anak ini tiba-tiba terkejut oleh teriakan ayahnya. Jangan habisi dia sampai kulitnya rusak. Menjadi ragu-ragu. Di tengah keraguan-raguan itu, macan sekonyong-konyong menyeret kembali sang penebang tua itu ke dalam hutan dan memangsanya. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, ada sebagian orang-orang dalam dunia ini begitu mengagungkan harta, kekayaan, serta materi yang dimilikinya. Yang dipikirkan hanya keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadi orang yang kikir. Tidak mau berbagi kepada orang banyak. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti penebang kayu tadi. Di tengah ancaman nyawa, masih memikirkan akan keuntungan, masih memikirkan akan uang emas yang akan diperolehnya. Dan akibat dari tindakannya itu, lebih mementingkan harta kekayaan daripada semua yang ada di dunia ini, menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Ini menjadi satu godaan dalam kehidupan kita, semua manusia dalam dunia ini. Maka Tuhan Yesus di dalam firman-Nya dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-21 mengatakan kepada kita semua, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus mengingatkan akan godaan harta, kekayaan, dan materi yang dapat membuat manusia tidak lagi fokus kepada kasih karunia Tuhan, lebih berfokus kepada keuntungan diri sendiri, berfokus kepada materi kekayaan, harta yang dimilikinya, dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir. Kita dilahirkan tidak membawa apapun dalam dunia ini. Dan ketika kita meninggal dunia nanti pun, kita tidak akan membawa harta kita ke surga. Maka Tuhan Yesus katakan, harta di dunia akan hancur lenyap oleh ngengat. Tapi harta di surga, perbuatan baik, kasih itu akan membawa upah dalam kerajaan surga. Setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Allah karuniakan kepada kita harta materi untuk kita kelola. Semua berasal dari Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan Tuhan memanggil kita hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berbagi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Di tengah pandemi sekarang ini, kita akan menyadari bahwa harta kekayaan materi itu tidak dapat menyelamatkan nyawa manusia. Kita punya uang, kita punya harta, tapi di tengah pandemi ini bukan hal yang mudah kita dapat melaluinya. Seorang sahabat di tengah masa pandemi ini, satu kali dia men-sharingkan dia membutuhkan oksigen untuk papahnya yang sedang terpapar virus COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Di Jogja sedang banyak terjadi penambahan jumlah pasien dan itu membutuhkan banyak oksigen, dan tentu kita pernah mendengar di satu rumah sakit karena krisis oksigen banyak yang meninggal. Dan itulah yang jadi tantangan sahabat saya.
keluarga yang berada, punya uang, tapi tidak bisa membeli obat karena stok kosong. Punya uang, tapi tidak mudah untuk mendapatkan plasma konvalesen bagi ayahnya. Punya uang, tapi stok oksigen kosong. Ketika dia membutuhkan oksigen untuk ayahnya, uang ada, stok oksigen kosong. Sampai satu siang pada hari yang sama, ada telepon yang masuk kepada sahabat saya. Kemudian diangkat, dan dari seberang kemudian ada seorang bapak mengatakan demikian. Apa benar papamu sedang sakit terpapar virus COVID-19? Oh iya Pak. Dan katanya saya dengar kamu membutuhkan oksigen ya untuk papamu. Oh iya Pak, saya membutuhkan oksigen dan saya sudah kemana-mana mencari dan stok oksigen ini sedang kosong. Dan bapak itu mengatakan demikian. Papamu orang yang baik. Papamu orang yang murah hati. Papamu beberapa kali menolong saya, membantu saya, bahkan mencukupi kebutuhan keluarga saya ketika kami sangat kekurangan. Saya punya oksigen. Saya punya 2 tabung oksigen untuk orang tua saya, tapi mereka sudah meninggal. Saya pinjamkan untuk kamu, untuk papamu yang sudah membantu saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger. Ini mengajarkan kepada kita, harta kekayaan tidak selalu dapat membantu kita. Tetapi perbuatan baik yang kita kerjakan, kita lakukan kepada sesama kita. Ada upah yang Tuhan berikan yang kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Baik dalam dunia ini ataupun dalam kekekalan kelak. Tapi sungguh kita belajar hari ini. Di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi, kita diajar bahwa hati kita jangan terjerat oleh harta kekayaan. Tetapi gunakanlah harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami menyadari ketika kami lahir dalam dunia ini, kami tidak membawa apapun. Bahkan ketika kami meninggal, kami pun tidak membawa apapun masuk dalam kerajaan surga. Tapi segala perbuatan baik kami, kasih kami kepada Tuhan dan sesama yang membawa upah yang besar bagi kami, yang mengasihi Tuhan dan sesama. Berkati ya Tuhan, di tengah godaan dunia yang mengajarkan kepada kami harta kekayaan materi dapat membawa kepada kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, membuat kami waspada segala berkat materi kekayaan Tuhan titipkan kepada kami. Kami belajar untuk berbagi kepada sesama kami, terlebih yang membutuhkan pertolongan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk sobat messenger, Bapak Ibu, Saudara yang beribadah pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala hal yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang membutuhkan pertolongan, berikan hikmat bagi kami,
untuk dapat menolong, membantu berbagi kasih Kristus kepada mereka semua. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami berdoa bagi kami yang berduka, bersedih, dan berpisah, kehilangan orang-orang yang kami kasihi di tengah masa pandemi ini. Tuhan, hiburkan kami. Tuhan, berikan kekuatan untuk menjalani hari depan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami yang sakit lemah tubuh, bahkan kami yang terpapar virus COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Ajar kami untuk melihat akan setiap rancangan, jalan-jalan di mana kami harus lalui, itu mendatangkan kepada kami damai sejahtera. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat, Tuhan Yesus berikan hikmat, pertolongan, kekuatan, penyertaan daripada Tuhan. Sehingga segala usaha upaya kami di dalam Tuhan, Engkau yang akan segera mencukupkan segala apa yang kami perlu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di tengah masa PPKM sekarang ini. Satu tantangan bagi gereja, bagaimana kami bukan saja menghiburkan setiap jemaat kami juga harus bertindak nyata. Apa yang dapat kami kerjakan, kami lakukan kepada masyarakat sekitar di mana gereja kami ada, untuk memberikan pertolongan, bantuan apa yang dapat gereja lakukan. Sungguh kami rindu gereja-gereja Tuhan bersatu untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia yang sedang sakit ini, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan bersaksi bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau berkati, khususnya untuk aparat keamanan. Mereka saat ini menjalankan berbagai tanggung jawab yang tidak mudah, menjaga keamanan, kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan mengambil bagian dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengendalian virus COVID-19. Tuhan berkati mereka semua. Jagai, berikan semangat, kekuatan, hikmat daripada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab untuk membawa kebaikan, kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan karena mereka harus menjalankan panggilan negara, Tuhan juga memenuhi segala kebutuhan di tengah keluarga setiap anak-anak. Tuhan pelihara untuk masa depan yang cerah. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Hidup dalam kasih karunia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger, setiap kita sudah menerima banyak anugerah daripada Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk berbagi kasih satu dengan yang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.